Pada Rabu 7 April 2021, ada pegawai Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Probolinggo yang dibawa oleh tim dari Kejaksaan Agung atau Kejagung. Perihal apa yang membuat pegawai tersebut sampai dibawa tim Kejagung, baru ada titik terang setelah diklarifikasi oleh Kepala Kejari Kabupaten Probolinggo, Adriansa. Adriansa pada Kamis 8 April 2021 memberi penjelasan kepada media. Ia membenarkan bahwa memang ada tim dari Kejagung yang datang pada Rabu 7 April. Tujuan mereka untuk meminta klarifikasi kepada salah satu staf Intel yang berinisial A. Seseorang melaporkan A kepada Kejaksaan Agung atas tuduhan telah mengganggu istri orang 3 tahun silam. Atas laporan itu, tim dari Kejagung kemudian meminta izin kepada Kajari Kabupaten Probolinggo untuk meminta keterangan kepada A di Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Jawa Timur. Kajari Adriansa pun memberikan izin tetapi dengan catatan hanya untuk klarifikasi, bukan untuk diperiksa. Izin itu diberikan untuk membuat terang permasalahan. Sebab pada saat datang, tim dari Kejagung itu tidak dilengkapi alat bukti yang jelas terkait permasalahan yang dilaporkan. Dan setelah mendapat izin Kajari, barulah tim dari Kejagung membawa pegawai dari Kejari Kabupaten Probolinggo tersebut menuju kantor Kejati, Jawa Timur. Namun, A tidak diperkenankan dibawa seorang diri. Kajari Adriansa meminta Kasih Intel Yuni Priyono untuk turut mendampingi anak buahnya yang akan diklarifikasi tersebut. Nah, Kajari Adriansa mengaku kaget dari kejadian ini, kemudian kabar bahwa pegawai Kejari Kabupaten Probolinggo terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh Kejagung. Padahal kata Adriansa, dalam OTT harus jelas permasalahan dan bukti-buktinya harus jelas. Peristiwa pidana yang dilaporkan oleh oknum masyarakat itu. Saya menyebutnya oknum. Nah, ya. Nah, setelah dibawa ke Kejati, saya minta didampingi oleh Kasih Intel sebagai atasan langsungnya pimpinan terlapor. Nah, tiba-tiba setelah berangkat ke Kejati, itu di media online itu muncul seolah-olah di sini ada 3 orang jaksa yang di OTT katanya. Lah sekarang kalau OTT, saya bilang gitu, ini peristiwanya kan harus pada saat itu. Barang buktinya apa, pelakunya siapa, korbannya siapa, kan seperti itu. Itu baru OTT. Nah kalau ini kan baru tahap klarifikasi, belum tentu juga yang dilaporkan ini betul atau tidak gitu loh. Nah mungkin kemarin Pak Kasih Intel dengan anggotanya ini sampai malam diklarifikasi Pak ya. Klarifikasi, kemudian dari tim Kejagung juga katanya di sini sempat wawancara dengan narasumber yang membawa laporan itu. Hanya saja setelah klarifikasi di Kejati itu, tim dari Kejagung sempat pulang lagi ke sini untuk meminta si pelapor itu dikonfrontir di Kejati. Namun entah bagaimana tim dari Kejagung itu pulang dengan tangan kosong. Nah hingga akhirnya si terlapor ini tidak dibawa ke Jakarta karena memang belum ada cukup bukti, kemudian diklarifikasi di Kejati. Hasil klarifikasinya untuk sementara, karena ini laporannya sudah 3 tahun, nah sekarang dipelajari substansinya, apakah terhadap pelaporan ini tidak daluarsa pelaporan itu. Nah nanti sampai saat ini, tadi sementara sudah dimintain keterangan. Nah hasil kesimpulannya seperti apa saya belum mendapat konfirmasi lebih lanjut dari tim pemeriksa di Kejati. Namun posisi dari Kasih Intel dan terlapor A hingga saat ini sudah di Kabupaten Probolinggo. Dan kalaupun dinyatakan OTT 3 orang, ini termasuk salah satu yang dilaporkan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, dan posisinya tidak dibawa ke Kejati. Berarti makanya saya berani menyampaikan kemarin itu bahwa kabar itu adalah hoax. Tuh. Jadi dalam arti apa yang saya sampaikan itu bukan tidak ada dasar. Ya teman-teman bisa lihat sendirilah. Salah satu yang dilaporkan itu adalah beliau, dan
sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Itu kasus apa Pak? Mungkin Kasusnya yang digagal dilaporkan. sebelumnya itu. Diduga katanya mengganggu istri orang katanya. Soal perempuan itu. Iya, tapi masalah buktinya ada apa enggak, nah itu yang masih simpang siur. Saya pun ketika yang dari Kejagung itu menyampaikan ini ada dilaporkan anak buah Pak begitu. Terus alat buktinya apa? Pada saat ketemu saya itu belum menunjukkan satupun alat bukti yang Ada. mengindikasikan bahwa anak buah saya itu ada permulaan telah berbuat pidana seperti itu. Sementara setelah diklarifikasi hingga malam, pegawai Intel berinisial A itu dipersilahkan pulang kembali. Ia tidak sampai dibawa ke Kejagung ke Jakarta, namun sampai Kamis itu Kajari Adriansa mengaku belum menerima informasi terkait kesimpulan dari klarifikasi terhadap A. Laporan Zainul Rifanta, Today TV.